Balik lagi bersama gua Remo Dan gue di Jenny. OT. Obrolan tidak penting. Oke, Jen. Nah, mau ini bahasan Ini semangat banget kayaknya nih. Jadi kita nih mau membahas toxic di pertemanan. Oke, Nah. toxic. Jadi ya sekira-kira pertemanan dengan karakter yang berbagai jenis yang mungkin teman-teman pernah alami juga. Tapi ini dari sisi kita yang membahas ya, Ya, gitu. ya. Nah, kalau lu sendiri punya nggak, maksud gua ya ada nggak atau pernah dengar cerita dari temen lu? Lingkungan pertemanan yang toksik. Iya. Ada sih. Ada. Nah, gimana tuh toksiknya? Kalau yang gue sendiri, dia tuh ini janji nih, tapi dia yang ngingkarin gitu. Maksudnya kita kesini ya gitu, Iya, misalkan. tau-tau nggak datang gitu. Nggak datang, iya. Bangsat gitu. Emang tai sih kayak gitu. Apalagi gini ya. Kita udah meluangkan waktu ya, misalkan Betul. awalnya mungkin kita kan Ada urusan lain, atau iya. kita ngebela-belain lah Iya, gitu iya, kan. iya. Karena kita mikir kapan lagi kita kumpul Iya, gitu kan. iya, Karena iya. mungkin udah lama nggak kumpul, Iya. tiba-tiba dengan dengan chat tidak berdosanya ya. Misalkan dia bilang kita ngumpul hari ini aja ya, kalau hari minggu depan kelamaan Iya, gitu kan. iya. Nah, akhirnya kan mungkin teman-temannya tergugah dong. Wah, ini orang pengen banget ngumpul gitu kan. Kita sebagai orang yang tidak enakan, Netizen yang budiman. dari segi yang budiman ya kan, yang yang terlalu banyak overthinking. Iya. Nah, akhirnya dia sendiri yang tidak datang. Dia yang kata lo jadi no thinking ya, nggak ada pikiran sama sekali. Kamu, kalau kamu nonton ini, Emang parah tuh yang yang kayak gitu ya. iya. Terus ada lagi gak? Kayaknya lu dulu deh. Lu dulu deh. Oh, gua gini, ya mungkin nih ada yang beda ya, maksud gua pandangannya beda-beda gitu. Gua kalau dulu itu kan kita punya teman banyak lah gitu, mungkin kita punya teman banyak, terus kalau dikasih contekan pelit banget gitu, maksud gua nggak boleh nyontek. Ya emang sih nggak boleh nyontek sih, tapi kan Tapi itu emang toksik ya. enggak dulu. Ada cerita dulu. Cerita Oh dulu. iya, oke. Gue Nah. nyari nih. Nah terus akhirnya ya karena gue dulu juga ngebego-bego banget ya, jadi dia tuh orangnya belajar banget gitu loh. Gue kan orangnya pecicilan ya, kalau gue duduk sebangku sama dia pecicilan gitu. Jadi kalau berisik tuh dia ngomel-ngomel sendiri gitu. Ya kayak temen gue lah, sering ngomel-ngomel gitu. Terus sudah kan. Akhirnya karena gue nggak bodoh di semua mata pelajaran, gue ada satu mata pelajaran lah yang gue bisa lah gitu. Nah kebetulan dia nggak bisa. Kebetulan gue nggak kasih contek. Gue nggak kasih contek. Orang dia pelit nyontek kagak boleh, masa gue ngasih contek? Ya nggak? Ngasih contek pada saat itu. Nah semenjak itu berubah lah pertemanan gua ya. Jadi maksud gua Jadi ngejauh. kan, jadi enggak, justru dia akhirnya barter. Oh, jadi lebih baik. Jadi lebih baik gara-gara gua pelitin gitu. Nah, lambat laun kan ngumpul udah mulai susah gitu. Nah, tiba-tiba dia datang, nelpon gua, dia datang ke rumah gua. Gua pikir, wah, mau minjem duit nih. Biasanya begitu. Biasanya ya? gitu Biasanya kan. gitu. Kan kalau temen lama udah nggak pernah ketemu, ngontekan lagi satu, kalau nggak minjem duit, kedua mau nawarin ini Jualan. Asuransi. bukan Oh, ini MLM. MLM ya kan. Ya, biasanya gitu kan. Ya mungkin ya, katamu yang biasanya yang terjadi di gua gitu. Datang ke rumah gua kan. Dia kan ya mohon maaf ya, agamanya kan beda sama gue ya. Tiba-tiba
gue kan Islam, nah dia kan non Islam gitu. Nah tiba-tiba dia ngomongin agama Islam, gitu kan, kaget dong gue. Ini orang udah murtad dari agamanya apa gimana gitu kan? Ya iya dong, murtad dari agamanya dong, Iya, gue pikir bener-bener. gitu. Kok orang ngomongin Islam padahal dia non Islam? Gue udah curiga, maksud gue, kok lu apa namanya? Ya gue dari sisi hati gue ya bagus, maksud gue mungkin itu dia kenapa lu bilangnya murtad? Kenapa kalau bilang mungkin dia dapat hidayah gitu loh? ya kalau dapat hidayah, maksud gua dari sisi kita kan dapat hidayah dianya. Dari Tapi kan sisi agamanya murtad dari sisi agama dia kan murtad. Jangan dia murtad lah, gak enak banget dengernya. nggak apa-apa, emang sengaja. Lanjut, Tapi kan emang kata-kata yang apa? mutiara. Udah lanjut. Iya, gua akhirnya diajak apa namanya keluar sama dia buat ngobrol lebih enak lah ngomongin agama. Nah, udah tuh di situ ngobrolin agama, wah gila, gue bilang udah lama nggak ketemu, dulunya, ya mohon maaf ya dulunya, jangan dah, dulunya apa namanya, Noni. kuat banget agamanya itu, tiba-tiba dia ngomongin Islam, gitu. Pokoknya 180 derajat gitu. berubah. Iya, debat agama tuh, bayangin dulunya dia non Islam, ngomongin Islam, sama gue Islam, debat gua. Kamu ngalah. Iya, apa namanya kayak dia mulai nanya-nanya, kenapa sih kalau misalkan nikah di apa namanya, kenapa nggak boleh dibilang gitu, nikah beda agama, dia ngomong gitu. Ya gue, ya sepengetahuan gue, selogiknya gue bilang gini, ya simpel aja gue bilang, kalau lu habis berhubungan, ya ini kan di agama gue yang gue tahu ya, habis berhubungan kan kita harus mandi wajib, gue bilang gitu kan. Mandi wajib, untuk yang Islam mandi wajib. Nah kalau dia, mohon maaf, bukan Islam, kan dia nggak mandi wajib. Nah sedangkan yang nggak mandi wajib itu kan, ya mohon maaf, kalau di kita kan namanya hadas besar gitu kan, najis lah istilahnya gitu kan. Nah ya ini pikiran gue aja pada saat itu ya, yang gue tahu, pendapat gue. Nah masa iya lo tiap hari berhubungan sama najis ya? Sorry, maksud gue, ya namanya gue pikiran dulu kan, kayak gitu kan. Udah, terus tiap beberapa kali debat sama gua, mungkin dia mematahin gitu kan. Dia keluar terus balik lagi, keluar terus balik lagi. Tiba-tiba dia ngomong, lo tau nggak ada satu agama, dia bilang gitu, satu agama, Islam yang benar-benar Islam. Iya, poinnya gitu. Gue bilang, lah yang gua tahu kan, ya Muhammadiyah Islam, gue bilang Muhammadiyah Islam, NU Islam, gue bilang gitu. Apaan lagi, gue bilang gitu kan. Ada namanya dia, apa namanya, menyebut negara. Gue ditawarin itu waktu itu sama dia. Terus gue bilang ke dia, ngapain gue pindah agama dari Islam ke Islam? Gue bilang gitu kan. Kan gue udah Islam, ngapain gue harus pindah ke Islam lagi? Gue bilang gitu. Ngotot tuh kalau ini yang bener, maksud gue gila banget, toksiknya itu gue jadi berpikir gini ya mohon maaf ya, berpikiran bahwa lu dulunya non Islam, tiba-tiba lu nawarin agama yang menurut gue Islam, menurut dia Islam juga tapi aneh gitu loh. Ya Yang melenceng lah gitu. Ya menurut gue pada saat itu melenceng lah, melenceng gitu. Dalam hati gue jadi kayaknya lu mendingan non Islam dah gitu lah. Jadi gua enggak, jadi karena udah terlalu parah. Ngerti enggak lu? Karena kalau dulu dia yang non Islam tuh dari sisi apa, bergaul, dari sisi agamisnya itu kelihatan gitu loh, bahwa dia emang punya agama yang teguh gitu loh. Dibanding dia pindah ke negara Islam Indonesia ini bener-bener kukuh banget sama pendapatnya dia bahwa ini Islam yang bener, memperjuangkan, wah mati-matian banget debatnya gitu pada saat itu gitu. Udah gitu kan udah lama banget nggak ketemu, tiba-tiba nawarin datang gitu ya, ngajakin pindah gitu ya. ngajakin pindah agama dari Islam ke Islam coba. Gua kira itu udahlah itu jadi sebut. Iya, itu sih salah satu pengalaman gua ya, sama ya itu udah toksik banget sih, maksud gua ya udah aneh banget lah gitu sih. Jadi menurut lu itu toksik tuh ya? Itu termasuk yang toksik menurut lu ya? Iya, lu ditawarin agama yang begitu maksud gua. Karena dia memaksakan kepercayaan dia dengan mati-matian, itu udah termasuk toksik gitu loh. Iya. Jadi gimana ya?
idealisme seseorang harusnya kan dilihat dulu ini cocok nggak sama orang lain gitu. Kalau gue yang toxic itu biasanya ini sih. Kalau Ngutang. itu lumayan toxic sih. Cuman gue kayaknya lebih banyak yang denger cerita sih ketimbang yang gue ngalamin. Maksudnya kayaknya kalau yang gue standar-standar aja gitu. Dalam pergaulan tuh kayaknya standar lah gitu, ada yang begitu. Tapi justru dari yang di luaran ini, yang teman-teman gue ini yang lebih banyak ceritanya yang kayak kok ada ya orang kayak begitu ya gitu, kok ada ya gitu. Oke, contoh. Contohnya misalkan yang dia gue lagi mikir sih sebenarnya. Gimana sih? Jadi ada satu teman gue Udah yang cerita aja lah. enggak, gue bukannya nggak mau cerita, ini gue dari tadi loading mikirin apa ya gitu. Nah jadi salah satunya tuh ada satu temen gue yang kerjaannya tuh ini ngadu domba. Jadi gini modelan tuh gini, dia tuh nanti ngomong ke yang satu, lu tau gak sih, lu tuh diomongin sama si ini gini. Nah nanti kan dia jawab nih kayak, yang maksud sih yang bener sih, emang parah tuh anak tuh gini. Nah terus disampaikan lagi tuh, tau ke yang diomongin yang C gitu, yang B. Misalkan lu sama Jen. Nih gua ngomong ke lu nih gini. Parah gini balikin. Nah terus gua ngomong sama Jenny kan kayak, si Koet ngomong gini. Terus lu nanti ngomong, nah gitu terus aja. Jadi supaya dia tuh dipercaya sama dua pihak, jadi ngambil keuntungan dari situ gitu. Padahal yang brengsek. Iya. Jadi kayak itu salah satu yang toksik gitu. Iya, salah satu itu. Iya. Nah, kita langsung ke ini aja ya. Ke definisi. Oke, definisinya apa tuh? Nah, jadi intinya secara garis besar ya toxic friendship ini ya temen yang bukannya membawa lu ke yang lebih baik, justru malah buat lu hidup lu nggak nyaman, nggak tenang, malah jadi ngebebanin lu. Itu sih itu toxic gitu loh. Ya betul. Mirip-mirip sama toxic relationship ketika lu punya pasangan. Ngebebanin tuh kayak gimana nih maksudnya? Ya misalkan ceritakan. lu ada temen yang kayak manfaatin lu doang. Atas dasar kebutuhan. Bukan kebutuhan kan nggak cuma materi ya, bisa macam-macam. Jadi kayak cuman sekedar ya karena lu ada manfaatnya buat gue, ya gue temenan sama lu. Udah nggak ada tiga. Iya itu udah toxic tuh. Tapi emang bener ditinggal itu maksudnya? Ya kalau udah nggak ada manfaatnya lagi ya ngapain? Gini misalkan gini, kalau yang umum kan misal temennya tajir, mau sering ikut dia nih, giliran dia bokeh, Nah ini salah satu ciri-cirinya membuat kita kehilangan kepercayaan diri. Nah jadi salah satu maksudnya adalah ini nih si orang ini nih sering banget ngecewain kita dan memperlakukan kita tuh dengan buruk, tapi karena kita ngerasa dia temen, akhirnya kita nganggep kayak ya udahlah emang begitu orangnya. Gue punya temen kayak gitu tuh, nggak menghargai, terus kadang-kadang suka ngatain gitu. Maksud gue nggak ada menghiburnya gitu. Maksud gue ya dipuji lah biar kita jadi lebih percaya diri. dibanting dulu gitu. Iya, jadi kalau kita melakukan sesuatu itu atau apa gitu dibikin ya emang misalkan nggak terlalu benar gitu, maksud gua nggak benar gitu, bukan nggak benar sih, apa sih bukan Sesat. kayak lu misalkan ngerjain soal, misalkan ya nggak bener lah gitu, itu kan harusnya lu semangatin, lu salah, harusnya lu yang bener begini. Nah ini tuh kayak apa namanya? Iya, lu bego banget lu begitu doang nggak ngerti kalau bilang. Iya. Jadi tuh kita yang tadinya jadi ini jadi bener-bener kritiknya bukan kritik membangun, tapi kritik jorogin. Iya gitu. Nah, terus ya, gue lanjutin ya. Boleh. Terus selanjutnya tuh ini salah satu cirinya lagi adalah teman yang harus gue yang jadi pusat perhatian. Oh, jadi matahari di tongkrongan. Iya, jadi kayak kalau lu yang tiba-tiba lebih menonjol dia nggak suka. Terus akhirnya mulai ngomongin lu atau kayak
kayak memberikan lu nasihat, tapi sebenarnya nasihat itu justru malah menjatuhkan lu gitu loh. Iya. Gitu. Sama itu kalau misalkan kita mau cerita, akhirnya cerita lebih banyak dia ya. Nah, itu bisa juga. Gue punya temen tuh kayak gitu. Jadi kalau kita bisa mau ngobrol sesuatu nih, enggak, soalnya kan kalau kita di tongkrongan itu kadang-kadang kita kalau lagi mau cerita apa, ya karena kita mungkin jarang cerita, ya udahlah lu pendengar dulu gitu kan, nanti gantian gitu loh. Dia malah balik ya. Nah, ini jadi apa? Jadi dia yang cerita mulu. Tadinya gue mau curhat, malah dia yang Gue curhat. bilang ya udahlah, jadi lu aja yang cerita gitu. Ada lagi yang nggak mau kayak cerita nggak mau kalah. Iya kan? Ada kan yang modelan gitu yang kayak iya nih gua habis begini nih. Lu nggak ada apa-apanya. Gue gini gitu. Itu Iya. ada lagi tuh yang model gitu. Iya tuh. betul. Padahal awalnya kita mau cerita kayak apa namanya? Ya gue mau cerita Iya, doang. cuma mau gitu. cerita gitu. Bukan Akhirnya mau jadi nantangin gitu. berlomba-lomba siapa yang paling apes gitu ya, atau yang siapa Ah, lu paling- begitu Iya, nggak ada apa-apa. Itu mah jangan kan temen, saudara juga banyak. Jadi merembet. Dan yang pasti ciri-ciri temen toksik itu ya lu pasti stres. Cuman karena temen lu nggak enak, tapi sebenarnya lu stres gitu loh. Sebenarnya udah capek kan. Iya, tapi karena temen, Kalau karena sebagai manusia biasanya ada rasa empati. Kalau kita nggak temenin, kita nggak ada temennya. iya, gitu kan. jadi serba salah. Iya. Dan ya itu jadi kayak lebih banyak, bahkan menurut gue ya, menurut gue ini terlepas dari sumber terpercaya ini, menurut gue temen yang misalkan ketika lu lagi gimana malah ngajakinnya misalkan kayak udahlah yang aneh-aneh atau gimana gitu itu Apaan tuh ya maksudnya? misalkan kita lagi gimana terus udahlah daripada pusing-pusing kita mabuk aja yuk misalnya gitu. Sesat. Oh. Nah, itu juga sebenarnya toksik sih. Oh itu toksik ya? Toksik tapi happy gitu. Nah, soalnya itu banyak yang model kayak Iya. gitu kan. Ada lagi ya yang modelannya justru dia yang bayarin kayak lu mau apa? Lu mau cewek, lu bawa, lu minum gue bayarin. Iya, gitu. iya. Ada yang model gitu, itu. ada. Terus kalau ngeliat orang mabok, ngeliat udah bisa mabok kayak cewek, itu tuh paket. Kalau begini, dia paling seneng tuh. Seneng, iya ada Toxic orang-orang itu. begitu ada. Toxic itu. Dan yang paling parah tuh temen toksik itu ya bener-bener sebenarnya nggak nganggap lu penting. Iya, dia lebih ke bodo amat sih. Iya, dia sama cuman orang. kayak gimana caranya gue bisa memanfaatkan lu untuk misalkan naikin pamor gue atau Iya. buat gue jadi Ya lebih itu, yang kayak kemarin, dia punya teman di tongkrongan A, diculik, dipindahin ke tongkrongan B. Lu tahu gak sih kalau lu suka merhatiin ya kadang-kadang ini nggak semua tapi ada beberapa tongkrongan atau beberapa grup Sirsa. beberapa circle kayak cewek cantik temenannya sama yang biasa aja atau Oh, iya. perhatiin nggak? Maksudnya biar dia kelihatan paling cantik. Iya, gitu. iya. Seriusan. Ada yang begitu, gitu ya? ada yang Banyak. begitu. Oh. Tapi bisa jadi memang pure temenan, ada juga. Cuman ada juga Jadi yang nggak tahu, memang tapi iya. kebanyakan 80% itu yang begitu dia itu kayak self meninggikan diri sendiri gitu. Oke. Tapi gini nggak sih, toxic juga tuh kalau misalkan dia ngegampangin temennya gitu. Contohnya? Kayak, gue udah temenan lama sama dia, misalkan gue janji, gue nggak datang ya udah gitu. Tuh nanti juga dimaafin. Ini muter terus ya kayaknya. Juga dimaafin. Episode khusus nih gue rasa. Iya maksud gue Kayaknya ngegampangin, dendam sekali, Pak. ngegampangin temennya gitu maksud Ya, gue. itu Si ini doang gitu. Nanti gampang lah. Paling ya besok udah baikan lagi Iya, gitu. ya itu juga toxic. Toxic. Betul. Kadang-kadang ada lagi yang gini. Friendship. Dia punya salah. ya Iya. kan? Tapi dia nggak mau minta maaf. Tapi ntar nggak ada yang ngajak dia ngobrol atau ngajak ngomong sendiri. Ya. Ada ya. Ada gitu. Oh gitu ya. Ya ada juga yang kayak tadi gitu, maksudnya karena dia sudah mengenal, misalkan anggaplah lu gitu. Nah karena dia udah tahu lu pasti akan maafin, pasti akan biasa lagi, ya udah, gua akan begitu terus, gua nggak akan berubah karena gua tahu lu pasti akan terima-terima aja. Tapi aneh ya, tetap diterima ya. Ya iya itu. Ya, itu Jadi kembali lagi. dua sisi. Karena dia udah tahu sifat kita, asal katanya gak tegaan gitu kan. Jadi dia memanfaatkan gak tegaannya kita gitu loh. Atau dia sebetulnya nggak nganggap kita teman. Jadi kayak cuman
pelabuhan aja gitu. Salingan doang gitu ya? Iya, kayak misalkan gua lagi boring, ya gua datang. Gua lagi nggak boring, ya gua nggak datang kayak Kayak itu. Bis- Contohnya kayak gitu, yang nyulik dari tongkrongan. Pak, lanjut, Terus Pak. kayak ya apa ya yang banyak juga kan yang kita temenan tapi kayak yang ngomongnya tuh yang kayak lu goblok banget lu goblok misalkan kayak satu band yang satu main ini kayak lu tolol lu goblok lu itu sebenarnya juga toxic. Iya. Oh itu yang dulu ya. Temen lu. Enggak, gue ngomongnya juga ada itu kan contoh, ada Yang juga handphonenya diambil. anjir. Enggak, maksud gue nanya doang. Eh. Kalau bukan ya nggak apa-apa. Nah, tapi ini aja terlepas dari Iya. inilah di episode kali ini gue nggak usah pakai narasumber terpercaya. Kita ini aja lah. Udah dilepas aja. Omongan kita aja lah gitu. Iya, Tapi iya, menurut lu Jen, kenapa ketika kita berteman dengan orang-orang toksik itu, kita nggak lepasin? Iya aneh sih emang. Gue juga masih kepikiran sih. Gue ada kemarin pernah baca. Kadang-kadang orang yang mempertahankan suatu hubungan toksik, entah itu pertemanan atau percintaan, orang itu biasanya takut sendirian, takut kesepian. Tapi kan anggaplah gini, di satu tongkrongan ada 5 orang. Iya satu hilang ya Satunya udah doang gitu. yang rese nih, yang toksik nih. Nah kan berarti ada 3. Iya, tapi lu secara tidak sadar di dalam alam bawah sadar lu tuh, kalau nggak ada tuh orang tuh kayaknya kurang gitu loh. Oh berarti maksudnya kita masih kayak membutuhkan dia gitu. Jadi di Secara dalam tidak langsung, gini loh, Secara nggak langsung. sebenarnya kita sama orang yang toksik kadang-kadang tuh pertama kasihan, kedua tuh kayak ada yang kurang gitu loh. Ketiga lebih kepada mikirin juga nih orang di tempat lain ada temannya enggak gitu loh. Gue sih nggak tapi peduli itu ya. Ya kebanyakan begitu. Kalau yang saya alami sama Bapak Remo alami seperti itu. Oh mungkin gini Mi, gimana ya? Oh ya mungkin gini Mi. Mungkin gini Mo. Itu kan mungkin tadi kan kata Koed kan karena kita merasa bahwa kita masih membutuhkan gitu kan. Mungkin pelan-pelan kita rubah. Tidak membutuhkan lagi. Bukan, ya pelan-pelan ya. Maksud gua ada lu atau nggak ada lu ya udah gitu. Oh, jadi Nggak- harus mulai membiasakan membiasakan diri diri. Bener. Jadi istilahnya kayak apa namanya? Jangan terlalu ketergantungan lah. Ngerti nggak? Kayak misalkan kan kita ketergantungan banget sama BBM kan. Mungkin nanti suatu saat ada alternatif listrik gitu. Gitu sih. Oh, iya, bisa. Nah, kalau lu sendiri, lu Ya. pernah gak ngerasa menjadi teman yang toksik? Enggak. Berarti memang rata-rata teman toksik itu tidak. Nah, lu sendiri? Gue pernah. Hah? Pernah. Oh, pernah ya? Pernah. Serius, ketika gue Ngapain lu? gimana ya? Ketika gue egois diceritain, jadi kayak ada tuh yang cerita sama gue kayak kalau lagi jalan nggak berhenti dulu makan minum pokoknya muter. Itu gue merasa menjadi teman yang toksik sebenarnya gitu kayak tidak mikirin orang lain gitu. Nah itu gue. Tapi kalau teman-teman nih dari pemikiran teman-teman lebih parah mana ya? Ini ada dua orang temenan nih. Ya, yang satu ini apa namanya beranggapan toksik bahwa dia diceritain kalau dia nggak ngasih minum sepanjang perjalanan gitu. Sama orang yang bener-bener itu temennya sendiri ya, udah lama temenan, yang ngajak dia diputerin terus berapa kali tawaf gitu, puter. Temennya tuh udah pucat kayak mau dipatok ular gitu, udah gini, tapi nggak ditawarin minum sama sekali, padahal tahu temennya nggak punya duit. Nah, lebih toksik yang mana coba? Coba, lebih toksik yang mana? Coba. Ya itu kan yang gue ceritain. Iya, iya. Maksudnya itu. Tapi gue nggak ngerasa toksik kalau yang gitu. Kan gue. Iya. Gini loh, jadi Gue merasa gue jadi gitu loh. teman yang Udah lah Pak, toksik. ini orangnya di sini semua Pak, udah dibuka juga nggak masalah Pak. Lu ngomongin gue. Bukan ngomongin lu. Bukan, dia aja merasa pas saat ngajak muter-muter, gua tuh toxic gitu.
Oh benar berarti. Gimana Pak Jen? Iya benar. Enggak, tapi gimana ya? Gua nggak ngerasa toksik kalau gua ngasih tahu itu ke lu. Oh enggak dong, itu kan realita. Baterainya silang. Tadi kan kita belum bahas Yang mana? yang ini. Kayak gini, kan tadi Pak Remo kan udah merasa toksik ketika Ya. Dan kebetulan korbannya Pak Jen. Iya. Nah sekarang Pak Jen merasa toksik pernah nggak gitu loh? Lu Iya, merasa maksudnya jadi lu- teman yang toksik. Oh, merasa teman merasa toksik. lu toksik kepada orang gitu loh. Temenan? Lu, ya lu Enggak. 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 Itu lu gibah-gibahin orang enggak merasa toksik lu. Enggak. Gibah tuh agak ini soalnya. Maksud gua kalau lu gibah untuk sesuatu yang Emang bener? emang enggak juga sih. Agak sebenarnya. juga ya. Ya. Nah, ini deh, gini deh. Gini. Gibah ya. Sekarang lu bagaimana cara ngasih tahu orang ya yang orangnya nggak peduli ya gimana caranya? Ya mau nggak mau kan diomongin kan. Gitu sih. Berarti orang yang udah dikasih tahu ini temen ya berarti ya konteksnya ya. Ya, siapapun Temen lah. enggak dong, kan kita toxic friendship. Ya temen lah. Jadi temen yang meski udah dikasih tahu tapi nggak bisa dibilangin juga termasuk toxic nggak menurut lu? Toxic. Gini, kayak misalkan kita kan namanya udah satu circle kan pasti apa namanya ya temenan lah gitu maksud gua ya terlepas dia mungkin ada friend with benefit atau apa ya itu ya gua nggak tahu lah gitu. Tapi kan paling nggak gimana cara dia ngejaga circle kan maksud gua seburuk apapun lu ya di circle lu menurut gua ya seburuk apapun lu di circle lu kalau lu merasa itu nyaman ya kan gimana caranya lu ngejaga dong. Ya. Nah bagaimana cara ngejaga? Misal ada satu yang toxic lu itu nggak bagus, ya kan? Yang kira-kira nanti suatu saat bikin apa satu circle lu jadi gimana, itu kan mau nggak mau dikurangin. Ya. Mungkin awalnya nggak bisa berubah kan, kayak kurangin jadi lebih baik gitu loh. Nah kita kan sebagai mungkin kita teman-teman yang apa netizen juga ngasih tahu temennya terus berubah jadi lebih baik itu bagus gitu maksud gua jadi Ya, positif. tapi gua rasa ada juga orang-orang yang kalau kita kasih tahu dia merasa kita yang toksik karena kita kayak Oh, iya. lu ngapain sih lu ngatur-ngatur gue lu ini Iya. toksik lu ini lu gitu kan bisa juga kan. Udah gitu berkali-kali misalkan kesalahannya lu jangan boros-boros, Iya. berkali-kali gitu kan. Oh. Terus ada yang berangkat, "Jadi duit gua" gitu Iya, kan. ya sama kayak misalkan lu nagih, temen lu ngutang lu nagih, kan kadang-kadang lebih ganas dia, Iya ya kan? Kayak gitu. Kan gua belum ada duit, kan Iya. kalau ditagih. Iya. Lu nggak ikhlas lu, bantuin temen lu, ya bukannya begitu. Pak, bukan gitu Pak, yang butuh duit bukan Anda aja Pak. Gua juga butuh duit, gitu. Iya gitu. Balikin. Nah, jadi ini Jen, apa menurut lu Ya, apa? toxic dalam pertemanan ini pertemanan yang toksik lah ya istilahnya. Pertemanan yang toksik ini tuh plus minus. Iya plus minus. Ya makanya tadi gue bilang ya mungkin nggak tahu nih record atau enggak tadi ya pelan-pelan kalau misalkan ada yang temen kayak gitu misalkan yang toxic gitu mungkin dia nggak mau berubah dari diri dia sendiri gitu ya kita mau tidak mau suka dan tidak suka pelan-pelan ya Kita cekokin toksik. bukan kita harus berpikir ada dan tanpa ada dia jalan gitu maksud gua ya kalau misalnya ada dulu seru nggak ada lu ya udah gitu aja. Tapi ini gak sih kadang-kadang itu justru teman-teman yang kita bisa anggap toksik ini justru yang sebenarnya Seru. emang seru gitu maksudnya dari cerita-ceritanya dia, Iya, pengalaman dia biasanya paling banyak gitu, paling aneh-aneh ini Bener. ceritanya ya gak sih? Karena kan unik dia. Karena ketoksikannya itu ya. Iya. Iya, karena kan unik. Maksud gua gini, kita biasa di sekeliling kita yang apa mungkin yang enggak setoksik itu gitu. Nah, Tiba-tiba karena dia beda jadi unik. Kelihatannya unik. Gitu sih. Tapi kan apa namanya? Unik itu nggak harus buruk. Betul. Nah, kalau baperan termasuk toksik ya? Menurut lo ya, ini pokoknya semuanya menurut sudut pandang kita. Baperan. Dikit-dikit baper, dikit-dikit baper. Gini ya,
mau dari zaman dulu sampai sekarang namanya baperan agak susah sih. Lu hidup berdampingan ya. Kenapa? Karena di setiap circle itu kan pasti biasanya ada orang-orang yang ngomong asal ngejeplak kayak gua misalkan contohnya gitu terus terang yang bocor bocor maksudnya terus ya agak susah kalau ada yang model baperan kayak gitu loh. Itu sih ya pilihannya. Tapi menurut lu toksik gak baper tuh? Baper nggak toksik. Nggak, itu lebih ke apa namanya karakter yang agak sulit dibuang. Bergaul lagi gitu loh ke lingkungan gitu loh. Berarti dia butuh pergaulan yang spesifik gitu ya, yang Iya. yang memang pergaulannya lurus-lurus aja. Ya bisa kan dikatakan gitu karena gini circle itu kan yang milih kita. Jadi kalau buat teman-teman yang ngerasa bahwa circle itu emang gak cocok, ya tinggalin, cari circle yang cocok. Kayak misalkan kita ngebahas misalkan gini, gue mau beliin lu baju lu udah rombeng, gue sobek, gue beliin baju, misalkan, ini contoh doang. Itu buat sebagian circle kan, Iya. Tidak bisa diterima gitu. Nggak bisa diterima. Tapi kan kalau di circle itu ya itu udah biasa gitu. Orang dia beliin yang baru. Kembali lagi kita misalkan aja contoh. Harusnya orang yang melakukan itu juga mesti tahu dulu sifatnya, kenal dekat lah. Iya. Kalau nggak kenal dekat, siapa tahu dia emang hobinya pakai baju rombeng, ya kan? Terus disobek malah jadi, oh dia kenapa-napan gini. Ayo, lama jadi perkara. Dia tahu sih, dia tahu. Enggak emang apa ya circle-nya emang kayak gitu. Nah, berkat yang dilakukan itu enggak ada tadi baperan, makanya kan tetap bertahan. Coba kalau misalkan orang tersebut baperan, ya menurut gua gini, kalau lo bertahan dengan kebaperan lo dengan satu circle yang menurut lo tertekan, ya lo harus lihat plus minusnya. Lo di situ tuh plusnya apa? Banyak nggak? Banyakan plusnya atau minusnya gitu ya. Kalau misalkan lo beranggapan capek pikiran, capek hati, cabut. Ya kan? Stop. Tinggalin aja. Maksud gue lo cari circle yang lain, gitu sih. Jadi kalau lo punya teman yang kerjanya kentut mulu atau cabut udah. Kalau Nyawa lo lebih berharga. kentut sih lumrah lah ya. Terus kalau yang suka melorotin celana itu gimana ya? Hah? Yang suka melorotin celana. Oh. Biasa lah. Itu mah standar lah. Standar itu. Enggak, kalau yang suka Apa lagi? nggak jadi. Makin ngeri gue ngomongnya ceplosan tergawat. Nah, kalau lu kok Ed gimana? Apa tuh? Menyikapi toxic friendship ini. Sebenarnya kalau toxic friendship ini misalkan kita punya teman, ya kan, yang menurut kita toxic, kita bilangin nggak mempan, ya kan. Ya namanya manusia berusaha kan Tuhan juga yang menentukan. Ya kita sebagai manusia kan sekali, 2 kali bilang, 3 kali bilang, kalau emang nggak dipakai juga ya apa boleh buat gitu kan. Sekarang tinggal kepada kitanya aja nih ngadepinnya gimana nih, ya kan? Apakah kita mau anggap dia ada apa enggak gitu kan? Oke. Karena kan kalau orang toksik kan, kalau lu lagi moodnya nggak enak, lu ketemu dia terus kebetulan dia lagi modenya nggak enak juga, jadi ribut kan? Iya benar. Makanya kembali lagi kalau gua ngadepin orang toksik lebih baik di saat gua lagi moodnya lagi nggak bagus, mendingan gua jangan Ngindar dulu ya. dulu lah, hindarin dulu lah. Bener sih. Nah selanjutnya. Ya gitu sih, jadi intinya kita lagi mau meluapkan kesalahan. Sebenarnya bikin topik ini cuma gara-gara satu orang. Anda tahu siapa Anda? Nah, terus gini, menurut lo mau ya dalam satu circle itu kan ya bisa jadi kan ada friend with benefit gitu. Menurut lo ada masalah nggak kalau ada friend with benefit gitu? Gini, kalau menurut gua semua pertemanan itu pasti friend with benefit. Maksudnya pasti ada ada benefit yang dicari. Berarti mutualisme lah. Betul. Tapi kan benefitnya beda-beda. Ada yang mencari fun-nya, ada yang mencari keramaiannya supaya nggak kesepian. Ada yang nyari satu frekuensi. Iya. Jadi intinya
benefitnya sudah pasti dicari, cuman masalahnya benefit ini plus apa minus, apa negatif apa positif gitu kan. Oke. Ada yang temenan sama satu orang ini karena nih orang misalkan kok suka hobi beli misalkan minuman keras gitu. Jadi kayak bukan maksud gue karena dia suka minuman keras tapi mungkin dia nggak punya duit buat beli. Nah terus kebetulan dia ada teman yang Demen beliin. bukan teman beli, dia hobi minum juga dan dia royal. Dia royal. Ya udah dia nempel lah ke situ. Iya. Meskipun mungkin secara personalitinya dia nggak suka sama nih orang, tapi dia bisa nih orang bisa memenuhi kebutuhan dia kan. Itu temenan dengan maksud lain. Iya gitu. Toxic. Nah Toxic. ada juga misalkan cewek atau cewek cantik atau cowok ganteng. Nah ada satu yang anggaplah biasa aja. Ya. Nah dia ngedeket ke situ karena apa? Dia tahu circle-nya dia nih pasti cantik-cantik ganteng. Harapannya ya dia bisa kenalan. dan Itu di bisa situ. jadi benefit. Iya kayak gitu kan. Itu juga toxic. Iya. Jadi kalau dilihat dari yang dikatakan sama Remo ini, kalau toxic itu yang bisa kita pandang adalah orang yang temenan sama orang, bukan tulus temenan, tapi Betul. ada tanda kutipnya. Betul. Misalkan, oh gue temenan sama si A gara-gara dia kaya, duitnya gampang. Nah, tapi ketika itu benefit itu sudah tidak didapatkan lagi, dia pergi. Nah, cabut. Ada yang gitu. Ada aja. Jadi ketika kebutuhan dia sudah tidak bisa diakomodasi lagi oleh temennya, ya udah dia tinggalin aja. Kasian banget temennya ya. Asli. Ya iya, gitu. Ada lah, maksud gua ada yang begitu. Banyak ya. Nah, cuman kan bedanya kalau kayak yang temenan yang beneran, benefitnya dengan gua temenan sama lu, ya gua jadi punya seseorang yang bisa gua andelin. Ketika gua kesepian, gua butuh temen lu ada. Iya, tapi Bisa kalau jadi temen giliran curhat. terbalik dia butuh, temennya nggak ada. Ya berarti benefitnya beda lagi tuh. Berarti yang temennya ini yang dimanfaatin sama dia. Iya, gitu. benar gitu. Tapi kan kembali lagi seperti yang sering gue bilang sama lo tuh. Kalau kita punya teman sejati itu kelihatannya pas kita nggak punya duit. Betul. Jadi ketika kita True jatuh friend. bawah ya. Gue nggak punya duit nih, gue nggak punya duit banget nih. Sama kayak pasangan itu kan. Pasangan diuji. Pokoknya pas kita di saat kita jatuh-jatuhnya jelek-jeleknya lah. Ya disitulah ya hukum rimba. Nah, Iya, berat. benar. itu baru kelihatan yang original sama yang KW yang mana. Betul. Karena gini loh, banyak kok yang bangga dengan temen gue banyak, circle gue luas. Tapi ketika dia lagi di posisi yang benar-benar butuh seseorang, Tapi nggak nggak ada yang ada. ngeladenin gitu kan. Atau kayak ketika dia butuh advice yang benar-benar advice dari orang lain, diajakin kayak udahlah gitu aneh sepele, pikirin, gitu, sepele. udahlah santai aja kayak gitu mah udah mendingan kita ini aja itu aja yang akhirnya sebenarnya nggak nyelesain masalah juga gitu. Iya. Tapi kadang-kadang gini, gue suka iri tuh sama orang yang di mana aja tuh bisa temenan banyak masuk gitu. Iya. Jadi sama Support. iya support. Maksudnya kayak dia bisa temenan akrab sama ini banyak gitu temennya gitu loh. Dibanding sama apa namanya kayak gua kan nggak bisa lah, maksud gua nggak bisa terlalu banyak gitu. Pasti kan ya dekat-dekat tapi nggak akrab banget gitu. Cari yang nyaman dulu baru bisa deket gitu. Iya, dan itu kan butuh waktu gitu. Itu kalau orang yang begitu, kalau menurut gua karakter orangnya itu yang ini, yang extrovert, yang dia tuh mau ngedeketin orang dia bisa baca situasi. Gimana? Oh, misalkan deketin si A nih, caranya gini nih gitu. Dan pede. Si B begini, orangnya itu di mana ada dia bisa ketemu, misalkan Ada kesempatan. ya, misalkan nih kita main sama dia, habis nongkrong di kafe A, tiba-tiba di kafe B temennya banyak, tiba-tiba di kafe B kenal orang banyak gitu kan. Orangnya ini bisa baca situasi dan dia bisa bawa diri. Dan satu lagi dia berani ngambil resiko. Nah, Karena dia kayak nothing tulus gitu, kayak ya gue coba aja, kalau enggak ya udah. Oh. Nah, tapi kan ada orang-orang yang kayak gue juga, mungkin lu juga yang nggak mau ditolak, takut ditolak kayak gitu. Oh. Ada yang kayak gitu kan, yang kayak ketika lu coba ngedeket, nah ternyata nggak cocok, Ya, nggak betul. ini gitu kan bikin kita jadi ngedown lagi kayak kalau kita salah kan ya gue. kadang-kadang ada juga orang yang terlalu pesimis. Ya, Kebanyakan kalau yang begitu kan optimis kan, ini Iya. gue teman sama dia Iya, gampang gitu iya, kan. iya. Tapi kalau kayak kita mikir, nih orang kayaknya kelihatannya kaya, nih dia mau nggak temenan sama gue gini. Nah, kebanyakan mikir dulu. kebanyakan mikir ya, betul kayak gitu sih. Kalau orang yang itu kebanyakan sih kalau yang temannya banyak begitu sih yang gue lihat ya. Tapi ya itu balik lagi, temen banyak belum tentu. Yang true friend-nya Iya. belum tahu kita. Dan kita makin dewasa pasti circle-nya makin kecil.
itu udah hukum Hukum iya. Mau itu sih udah kayaknya udah hampir semuanya begitu sih. Pasti. Kalau kita udah kasar katanya di kondisi susah atau kita udah berumur, pasti yang temenan sama kita tuh bener-bener yang temen yang ngerti kita banget gitu. Iya, yang benar-benar iya itu Katanya kan. luar dalam lu tahu lah. Gue bisa cerita apa aja sama lu Iya. tanpa perlu khawatir apa-apa lagi gitu. Tapi gini ya, anehnya juga kebanyakan circle-nya kalau teman bener-bener deket itu ya cowok-cowok semua gitu, cewek-cewek semua gitu. Maksud gua kalau ada cowok sama cewek gitu jarang gitu. Karena kalau terlalu deket jadi kayak demen gitu loh. Nah, itu gue sempet bahas juga tuh di toxic relationship. Oh. Jangan lupa nonton tuh ya. Nanti linknya gue di atas. Nah, jadi kalau menurut gue pertama cowok pakai Tank top. Oke, apa? nafsu, pakai logika. Oh iya. Cewek pakai hati. Oh, Gitu. oke, Jadi oke. kayak itu tuh gue sangat tidak percaya hubungan cewek dan cowok yang sahabatan tanpa ada perasaan apa-apa. Betul. Bukan harus disampaikan ya perasaannya, tapi ada gitu, ada perasaan, tapi bisa jadi disampaikan, bisa jadi tidak gitu. Oh iya benar-benar. Kadang-kadang nih gue deket-deketnya nih, jangan-jangan dia naksir gue. Iya. Atau kebalikannya gitu kan. Maksud gue, ya lu kan ada yang apa pepatah yang bilang orang yang lebih ketemu akan lebih mudah dapat sama orang yang dicintai kan? Kan ini tak kenal maka tak sayang, maka karena kita kenal deket, nah kita suka. Gitu. Iya, ibaratnya misalkan lu nih sayang banget sama satu cewek, tapi lu lebih sering ketemu sama si cewek yang satu lagi. Bisa jadi akhirnya lu akan lebih Fokus lebih sama dekat yang sama si yang lu sering ketemu ketimbang sama yang lu sayang banget gitu. Ya. Soalnya gini juga ya, apa namanya? Ya benar kata lu, kemungkinan dua dia ngungkapin atau enggak gitu. Ya. Kalau ngungkapin resikonya juga ada. Ya. Dia akan bisa Bisa, jauh ya. gitu kan. Ya. Kalau dia Tadinya- pendem, yang tadinya deket malah bubar sekalian. Iya. benar. Kalau dia pendem ya dia makan hati aja Betul, selama betul. dia sahabatan itu kan. Yang ada ya kesiksa aja kan Kesiksa. temenannya. Makanya kebanyakan best friend yang sampai tua itu yang satu gender kebanyakan. Ya itu karena itu maksudnya ya laki-laki dan perempuan itu mau lu mau ngomong apapun tetap nggak bisa sih menurut gua. Kata-kata yang dia cerita tentang apa yang dialami masih relate gitu loh. Iya. Kebanyakan. Oke. Terus Kecuali yang menyimpang ya itu beda lagi. nah, terus mau kalau misalkan ada satu circle nih, dia ada misalnya satu temennya gitu, mengajak ke sesuatu yang nggak baik lah dari ya kita anggapnya nggak baik. Tapi temennya mau gitu, maksudnya senang-senang aja. Itu toksik nggak? Maksud gue ya sama-sama senang-senang aja gitu. Mungkin secara sosial toksik, tapi secara pertemanan belum tentu. Kembali lagi kalau itu mandangnya emang dua kacamata ya kan. Iya. Kalau secara sosial kan memang bejat gitu kan. Kacamata Iya. banyak banget. Ya, oh ini kan dua kacamata gitu kan. Jadi kan kalau secara pertemanan siapa tahu dia lagi galau, diajak clubbing gitu kan, diajak kebak, nggak salah menghibur temen gitu kan. Iya. Tapi kan kalau pandangan umum kan gile orang galau malah diajak ke bar, malah diajak ke clubbing gitu kan. Tapi kan cara kita menghibur orang kan beda-beda gitu kan. Betul. Nah, makanya balik lagi intensinya apa ketika kita misalkan kayak tadi kan gue bilang kan kayak lu daripada pusing-pusing udahlah kita dugem aja yuk misalnya atau mabok-mabok aja. Tapi kan intensinya bisa beda-beda. Sekarang gini, lu ngajak misalkan anggaplah gini, lu lagi galau nih terus gue kayak udahlah kita happy aja kita party kasarnya gitu. Yang party siapa? Dua-duanya lah. Belum tentu. Kalau dia nikmatin, kalau enggak, Iya. Lu dalam state yang galau, dalam katanya lu banyak pikiran nih. stres, terus lu diajakin party. Nah, Akhirnya bisa kemungkinannya gue sibuk sendiri. kalau cowok itu kan bahagia itu 3, harta, tahta, wanita. Iya. Harta lu nggak mungkin lu bayarin buat ke clubbing. Ya. Itu udah. Tahta nggak, ya tahta apaan mau jadi Ya, presiden. ya. Jadi pilihannya tinggal satu, wanita. Ya. Lu kasih wanita masa iya masih galau? Ya bisa jadi saat itu doang. Nah kita kan mesti lihat lagi update-annya gimana setelah. Iya lu kasih cewek terus ya. Nah itu anggaplah
pada saat lu lagi galau banget terus gue ajakin udahlah kita dugem misalnya gitu. Gue kenalin cewek, Nah terus udahlah hari ini pokoknya gue servis lu lah. Lu mau minum hajar, lu mau cewek hajar. Nah tapi setelah itu gimana? Dari guenya gimana nih? Apakah gue terus menanyakan kembali ke lu gimana kondisi lu sekarang? Nah kalau terus lu masih galau terus ya udah kita party lagi. Nah itu udah toxic menurut gue. Oh. Karena akhirnya dia nggak ngasih solusi. Jadi sebenarnya kalau teman yang benar, teman ada masalah akarnya di Iya, maksud gua di awal oke lah lo mencoba menghibur, tapi ketika sering terus-terusan cuman gitu doang caranya menghibur itu doang, karena itu berarti kan lu nggak, menurut gua lu nggak terlalu concern dengan masalah temen lu. Kalau cuman ngasih gitu doang. Maksudnya biar diperjelas lagi. Kalau maksudnya Rebo ini hibur sekali oke, tapi Rebo emang gua kuaci. Rebo emang gua kuaci. Rebo anjir. Mulai budek nih, mulai malam, mulai pagi, udah budek gitu. Gak usah ngomel-ngomel, gak usah ngomel-ngomel. Gak usah ngomel-ngomel. Kasar ngomongnya ya. Toxic. Toxic. Iya. Toxic. Kita udah biasa teman-teman orang toksik. Betul. Jadi kalau teman, ya kalau ngibur kita saat kita misalkan down sekali, diajak ya asal-asal happy party wajar. Tapi kalau besoknya masih begitu, bukannya ditanya lu kenapa, tapi malah diajak lagi, ya itu kurang ajar. Iya. Apalagi terus kayak, oh, lu masih galau ya udah gue party sendiri lah. itu lebih bangke lagi. Tapi kan gini loh, kan nggak semua orang itu punya sensitivitas kayak gitu. Maksud gue gini, ini orang galau, ya kan? Nggak ya kalau mungkin kalau kita ngerti, gue harus tanya nih kenapa gitu. Terus kalau misalkan dia nggak cerita, ya kita coba gali lebih dalam gitu. Ya mungkin gali lebih dalam. Kubur lama-lama. Terus nggak keluar lagi. lebih dalam. Hipnotis ternyata. Robi Rafael. Lebih lelap tidurnya. Iya maksud gua kan ada yang nggak sensitivitasnya nggak kayak gitu, kayak misalkan lo gua tanya nggak jawab gitu, maksud gua dipendam aja. Terus kayak ya udahlah gitu ya. Ya udahlah, yuk kita happy joy lah gitu. Atau kayak cemen banget lu gitu doang gitu. Iya, karena kan sensitivitas orang beda-beda, nggak bisa disamain gitu. Ya justru itu, disitulah kita bisa menakar teman kita toksik apa beneran true friend gitu kan. Kalau true friend, dia kan peduli dong, apa yang terjadi sama kita peduli tuh. 2 kali gue datang masih kayak begitu, lu kenapa? Pasti nanya lah. Ya gini sih, lebih ke gini jadi kalau menurut gue. Lu pilihannya cuma 2, care atau tidak care. Nah, ketika lu care, baru nih ada opsi lain. Maksud gue ada ABC-nya, kayak lu care, cuman cara lu care gimana? Iya, benar. Nah, itu beda sama yang nggak care, ya kan? Ketika lu care, mungkin yang kalau misalkan yang cara lu gitu, bisa jadi dia care, cuman cara dia begini. Iya. Ada lagi yang emang nggak care. Nah, itu yang bisa baru dikategorikan bahwa oh dia care, cuman cara dia modelannya begini, nggak yang to the point, nggak yang langsung kamu kenapa sih? Atau lu kenapa sih? Coba dong cerita sama gue gini. Mungkin ada yang pelan-pelan, ada yang to the point gitu loh. Tapi kalau yang nggak care ya udah jelas nggak care. Maksud gue, anggaplah nanya sekali, lu kenapa sih? Terus nanti dia alibinya mungkin akan, ya udahlah itu kan gue udah tanya, dia nggak mau jawab ya. Masa gue musik-musik sih gini-gini. Nah itu menurut gue itu nggak care. Karena ketika lu care, lu akan gimana caranya gue bisa bantu, minimal gue bisa denger, gue bisa tahu apa sih masalahnya gitu, dengan cara pelan-pelan atau to the point itu gitu. Jadi ya menurut gue sih itu perbedaannya care dan tidak care itu sih. Oke. Atau bahkan nggak ditanya sama sekali sama dia gitu ya. Nah, itu tidak care. Itu tidak care. Itu bodo amat kan. Iya. Ya itu makanya simpelnya cuma gitu aja, care atau tidak care. Kalau lu care, caranya gimana? Kalau udah tidak care udah jelas. Nah kalau lu mau gimana cara lu? Gue apa? Buat care. Kalau gue? Fresh. Ya misalkan gue gimana? Misalkan gue ngeliat nih, ya. Misalkan lu kayak murung atau gue pasti akan nanya dulu kenapa aja. Terus misalkan lu mau jawab, tai lah. Gue misalkan jadi orang lain. Misalkan lu lagi
Gua nanya nih, mau lu kenapa mau misalnya. Terus lu jawab lah apa, lu lagi murungnya Iya kenapa nih, gitu. gue lagi pusing nih. Anjir, gua lebih pusing dari lu. Lu mah gak ada apa-apanya gitu ya. Gua ya, lu bayangin udah ini ini itu pakai gini kan itu. Iya gitu. Kalau gitu masuknya care apa enggak tuh? Yang enggak. Toxic. Itu toxic, udah toxic. Ini orang bukannya peduli sama orang, malah melimpahkan masalahnya pada orang lain. Tapi ada loh orang-orang yang gini. Karena dia nggak tahu cara Mengungkapkan cara menghadapi orang-orang yang lagi bingung atau apa, dia ngebalikin situasinya. Maksudnya? Jadi misalkan gini, lu lagi galau nih. Iya. Terus jadi gini. Coba aja lah contohnya. Iya, misalkan lu galau. Nah, terus gua galau. Nah, lu kenapa Jen? Gini. Misal gua tanya kan. Pengen menstru. Nah, udah terus. Nah, karena gua sebenarnya care, tapi karena gua nggak tahu cara Tahu lah, kan tinggal dibiayain. Ya, maksud gue karena gua nggak tahu cara mengungkapkannya. Canda guys. Ya. Karena gua nggak tahu cara mengungkapkannya, akhirnya gua terus gua kebawa galau lu, akhirnya gue yang jadi galau, ngerti gak? Gimana? Jadi akhirnya Orang negatif itu pindah. gue jadi akhirnya gue yang galau terus kayak aduh gue jadi pusing nih jadi gini. Akhirnya lu nanya gue kan, Gua ngerti. lu kenapa? Gimana? Iya nggak tahu deh, pusing nih. Jadi pokoknya. gini, misalkan Gua galau. lu galau, Remon nanya kan lu ngapa Jen? Oh nih gua lagi pusing begini terus. Remon tuh mau bantu tapi dia nggak bisa, malah jadi mikirin juga gitu, jadi ikutan mikir gitu loh. Nah, jadi galau. Akhirnya kan lu jadi kasarnya mengesampingkan galau lu dulu, lu Malah nanya jadi gue. lu yang khawatir. Lu nanya gue jadinya kan. Oh, itu jadi toksik sih menurut gua. Ya bisa juga. Tapi mungkin tujuan dia bukan menjadi toksik, tapi karena dia nggak tahu cara ininya, pendekatannya atau gimana, akhirnya dia yang begitu gitu. Berarti kayak gini, gua galau terus gua gua nggak ngasih tahu. Nah, terus lu jadi galau. Iya. Terus gua tanya, "Mau lu galau kenapa?" Terus lu jawab Gara-gara lu. Ya enggak, gue nggak akan bilang gara-gara lu, tapi pasti gue akan kayak nggak tahu lah, mikir aja, ya ada aja gitu jawabannya. Yang seakan jadi kayak ngebalikin situasi gitu. Gue pasti bilang dulu jangan nambahin beban gua. Gua aja lagi galau, mikirin orang galau. Begitulah. Gitu ya. Ya gitu, iya. Banyak banget sih sebenarnya model-modelannya gitu kayak nggak cuma 1-2 doang model-modelnya. Gua ngerti itu yang dimaksud ngerti. Iya, gitu. Karena dia pernah cerita. Ya gitu. Lu kayak gitu? Gue nggak. Gue tipe yang nyerap energi negatif, tapi gue nggak ngeluarin ke orang yang sama. Gitu. Mikirin tetap beda lagi, ntar mikirin sendiri. Maksudnya misalnya gue galau nih, lu nggak tahu gua galaunya kenapa, akhirnya lu jadi galau. Iya. Nah terus? Ya, gue mikirin aja kayak Jadi misalnya sebenarnya si Jen galau kenapa sih kenapa ya? gitu kan? Terus nanti awal-awal pasti gue akan mikirnya kalau misalkan abis ketemu gitu ya atau abis ngobrol apa gara-gara gue ngapain tadi? Terus nah setelah itu kalau gue udah mulai mencerna dan gue tidak menemukan kesalahan gue di situ, apaan ya? Itu mulai penasaran terus kayak aman gak ya gini gitu. Oh kalau gua beda sih, misalkan lu galau nih, gua tanya nggak Nggak respon. iya kayak gitu lah, lu nggak kasih tahu. Nanti gua ngomong nih sama yang lain nih, satu circle nih, nih si Tai kenapa nih? Gitu. Ya maksud gua tanya gitu kan. Masa gua tanya galau gini, nggak tahu tuh. Nah nanti gua keliling lagi tuh ke siapa, gua tanya, cari tahu dari yang lain gitu loh. Terus sampai ke orang tuanya. Kayak gitu juga Pak. Oh enggak ya? Jangan. Jauh banget sampai ke orang tuanya. Kalian lu sensus Pak semua. Sampai ke guru BP ya. Sampai ditanyain semuanya, anjir, sampai di sensus. Sampai ke Pak Presiden. Karena kita peduli, kita pengen tahu. Tapi kalau salah orang bisa menandakan itu toksik juga. Benar. Kenapa? Kayaknya lu kepo banget sih pengen tahu hidup gua. Nah balik lagi itu juga disitulah diuji pertemanan. Ketika lu berusaha berbuat baik tapi direspon dengan negatif, di situ juga kan kayak bisa Contohnya? jadi lu misalkan kayak tadi kayak lu nanya gue misalkan gue kenapa gitu kan, gue bilang
udahlah nggak usah ikut campur lu. Nah. Kayak atau mau tahu aja sih lu, ngapain sih lu ikut campur. Lu kan bisa dua reaksinya, bisa terus kayak anjir lu gue udah tanyain juga. Bisa juga kayak wah nih anak kayaknya beneran nih masalahnya bikin pusing nih. Berarti gue hold dulu, tapi nanti gue coba cari tahu kenapa gitu. Ya. Nah di situ kan ujiannya beda-beda. Iya. Dan ada juga orang yang lagi pusing tuh, udahlah gue gak mau nambah pikiran orang, udah cukup. Ya, ada yang mesti bicara, ada yang diem dulu. Ya Gitu. kasar katanya, gue ngomong juga kayaknya. Cuma nambah-nambahin masalah orang gitu kan. ya. Gitu kan. Karena kan gitu kan dibilang, lu tuh ngomong sama orang tuh hampir percuma, kayak 80% cuman berapa persen cuman pengen tahu ceritanya doang, berapa persen Bener-bener pengen tahu. Bener-bener pengen tahu, dan berapa persen cuman buat diceritain lagi gitu. Oke. Kayak gitu. Kalau gue sih kalau gue ya kalau ada apa-apa ngomong biar mau ngungkapin aja gitu, maksud gue walaupun orang lain nggak bisa bantu pun maksud gue biar gue lepas aja Ya, gitu, gue cerita. lega, ya. Beda-beda Nah, kalau gue lebih sering ceritain justru yang sepele. Misalkan lu cukur bulu apa gitu, ya misalkan sepele itu kan. Iya, maksud gue lebih sering curhatin yang sepele, yang gede-gede, yang benar-benar ngeganggu gue jarang banget. Jarang ya, pokoknya kata-kata masalah-masalah kecil. Iya. Beli game PS 1 juta. Ya intinya gitu, kalau gue modelnya gitu. Contohnya apa nih sepele buat lu? Karena kan belum tentu sepele buat lu, sepele buat orang Nah lain. itu dia, jadi apa ya, gue juga bingung kalau ditanya sekarang ya. Ya kebaliknya itu kayak game 1 juta itu kan sebenarnya kalau menurut lu sepele tapi belum tentu untuk orang lain sepele. Iya gitu bisa, kan? misalnya kayak gitu, atau ya tapi itu sih sebenarnya nggak yang gimana banget ya. Tapi kan kita milih-milih juga kalau mau cerita kan Pasti, biasanya. pasti. Karena ada beberapa ya itu tadi, ada beberapa hal yang kalau diceritain juga Kayaknya nggak bakal ada solusi. oh, dan satu lagi, gue tuh modelannya gini. Gue kalau mau cerita sama orang, gue pasti sudah bikin skenario di kepala. Contohnya, misalkan gue mau ceritain tentang, gue ini nih, duit gue hilang. Iya, iya. Nah, di kepala gue tuh gue udah mikir, misalkan gue mau cerita sama lu, Jen. Gue ngomong gini, nanti dia jawab gini. Gue jawab lagi gini, dia gini. Oh, berarti nggak ada solusinya nih. Berarti gue nggak usah ngomong. Oh, iya. Udah kalkulasi sendiri. Iya. Gitu. Apalagi kalau masalah yang gue sebenarnya butuh saran. Nah, biasanya gue gitu tuh, begitu dulu nih. Misalkan gue mau ngomong sama siapa, gue tektok di kepala dulu nih. Gue tanya gini, nanti dia jawab gini. Berarti Oh, gini berarti sih. solusinya sama seperti yang gue sudah tahu gitu. Gini sih mau berarti pemikirannya diganti. Berarti lu harus mungkin harus kayak gua gitu. Maksud gua ya lu ngomong aja, lu lempar aja dulu gitu. Paling enggak di otak lu plong gitu loh. Gue pengen kayak gitu tapi susah karena Itu kembali ke bawaan orangnya masing-masing. iya, karena gue percaya bahwa ya itu pertama, kalau gue ngomong tapi terus akhirnya nggak ada manfaatnya buat gue, yang kadang gue cuma nambahin pikiran orang. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ngapain gue ngomong kalau jawabannya sama seperti yang udah ada di kepala gue butuh jawaban yang fresh gitu. Ya lu kan belum bisa buktiin kalau itu. Memang, tapi ya itu karena gue ada, jadi istilahnya tuh karena gue Pisces, Lagi-lagi. gue tuh hidup dalam bubble gue. Zona nyaman. Betul, ada satu bubble. Jadi gini, gue tuh kalau udah ngerasa gimana, gue tuh lari ke bubble itu. Jadi gue punya dunia sendiri yang bener-bener di situ tuh ya seperti refleksinya seperti apa yang gue harapkan gitu. Jadi kadang-kadang ada bayangan sih. iya, jadi kadang-kadang misalnya gini, gue lagi stres banget atau apa, nah gue biasa diem tuh. Kalau gue lagi di state, jadi gue kadang-kadang kan lagi atau diem atau apa. Nah itu gue tuh biasanya lagi ada gangguan, terus gue ngumpet dulu di situ, ngumpet di dunia yang Lu ciptain iya, sendiri. yang gue ciptakan sendiri, di mana di situ berjalannya seperti apa yang gue mau. Iya, kayak misalkan banyak cewek-cewek cantik. Ya itu. Pokoknya bikin lu seneng gitu. Betul. Enggak cuma itu sih, game semua gue punya, terus gue bisa apa aja yang gue mau lah. Intinya kayak,
oh ini semua gue atur tuh nanti gini. Nah di situ tuh, nah Pokoknya dunia hayalan lah. betul itu istilahnya sweet escape gue ke situ. Nanti ketika gue Nah, seru juga tuh kalau misalkan lagi kayak gitu, nanti gue masuk ke situ, ikutan. ngerecokin gitu ya, nggak bisa. Ya masa lu main sendiri? Kalau lu masuk udah gak nyaman lagi. Iya, jadi toxic itu tempat. Wah. Sampai kehidupan hayalan ini masih itu ganggu ya? ibaratnya ini Mekah. Nah ini enggak, Oh, ini oke. juga masuk. Seseorang yang suka ganggu ruang privasi seseorang itu toxic juga kan? Ya, nah Ya kan? ini temen yang suka Apa? lihat-lihat handphone, Nah, kepo. Oke. terus buka-buka lemari. Itu sih parah sih. Ya bener sih kalau buka lemari. Cuman kalau nggak dikasih makan, lebih toksik mana? Udah gak dimakan, buka sendiri ke dapur masak mie. Udah gua lapar deh, udahlah tuh di dapur buka. Temen yang lebih tahu tempat makanan di mana ketimbang yang iya. punya rumah. Iya, orang naruh apa di mana tahu gitu ya. Iya. Kacau. Terus Hebat temen tuh. ini yang kalau pagi dikasih sarapan tapi temen yang kedua, Iya, zaman-zaman jahiliyah dulu tuh seru tuh. Kalau ada beban. temen ngasih makanan kucing. Lu ya. Dimakan lagi. Dimakan lagi. Kacau. Itu bukan toxic sih, goblok aja. Ya, tapi kan circle kita nggak separah kayak misalnya ngasih Enggak makanan yang isinya tai atau apa gitu. Iya, iya. Nggak Dan separah gini itu loh, gitu. banyak di luar sana yang circle-nya toxic itu bener-bener toxic parah yang sampai bener-bener saling ngancurin. Udah bukan sekedar kata-kataan doang, musuhan doang, tapi musuhan yang akhirnya sampai bener-bener ngejatuhin itu bener-bener sampai sejatuh-jatuhnya gitu loh. Iya, iya. Benci yang berlebihan kan toxic juga. Jadi, Iya. misalkan contoh kayak yang lo bilang tuh yang Serigala berbulu domba lah istilahnya. YouTuber yang dibunuh sama YouTuber yang sebenarnya Iya. kan berawal dari toxic juga ya. Iya. Dia nggak suka iri, Iya. tusuk ya kan. Tapi gini ya, apa yang kepikiran sama gua nih, kepikiran doang ya. Misalkan di satu circle nih, biasanya kan terjadi gitu. Satu circle misalnya ada berapa orang lah, 5 gitu. Satu dia lagi buka apa? Ya lagi usaha lah atau apa gitu. Kenapa maksud gua ada orang-orang yang mungkin di satu circle itu berpikiran kayaknya nggak pengen dia maju gitu, kayak maksud gua kayak kalau dia jadi kaya raya banget itu jadi kayak Nggak apa namanya terima. nggak terima gitu, maksud gua jadi kayak iri gitu. Iya, toxic juga, toxic juga itu. Itu sih parah sih maksud gua. Nggak suka sama kesuksesan teman, nah, itu ya toxic parah itu sih. Iya. Iya, jadi maksud gua mungkin dia secara apa namanya nggak kelihatan gitu, tapi di belakang ya dia mungkin ada pikiran kayak gitu. Jadi kayak apa namanya nggak pengen temennya Misalkan lebih sukses lebih gitu. sukses dari dia. Oh ini si A sosokan lah jadi YouTuber, sukses juga enggak lu. Ya misalkan. Ya kan? Iya. Tapi di depan nggak ngomong, tapi dalam hati dia iri dengki ada, toxic juga. Ya bisa juga, atau ya gitu, atau ada juga yang mungkin terang-terangan juga yang benar-benar kayak menyepelekan lah Nah, gitu. ada yang lu ngapain bukan begitu, Iya, begini. iya. Nah, itu juga sama sih. Atau yang baru apa-apa udah kayak Kasar katanya kan orang baru mulai usaha, bukannya disemangati dijatuhin gitu loh. Iya. orang yang apa, oh usaha temen gratis dong gitu. Nah, ini sama teman buka usaha minta diskon. Nah, ini juga ini yang lebih kepada friend with benefit sih sebenarnya. Iya. Ini gue bayar. Ya, pokoknya kan lebih ke diskon. Tapi kadang-kadang kan ada beberapa yang begitu kan, yang misalkan udah mau apa ambil aja gitu kan. Udah ambil tuh berapa macam dipesan semua yang mahal-mahal dipesan ya kan. Tapi kalau yang teman bener kan ya udah ambil seperlunya aja gitu kan. Iya. Kan ada kalau yang toxic kan kayak gitu. Aji mumpung nih, wah disuruh pesan, udah keluarin aja semua gitu kan. Ada yang seperti itu, ada itu. Tapi bisa jadi dia mikirnya gini, lu misalkan menawarkan apa gitu, dia ngerasa kalau misalkan lu ngambilnya cuma sedikit, lu nggak ngehargain penawaran dia, ngerti nggak maksud gua? Misalkan lu makan deh sepuasnya, misalkan temennya kaya raya misalkan, makan deh sepuasnya, tapi lu cuma ngambil kayak misalkan cuma tahu tempe gitu, tapi di situ padahal ada rendang, ada apa gitu. Itu beda, case-nya beda. Kalau Beda dia ya? dia sudah menyediakan, kata-kata itu kan kayak menjamu,
misalkan dia buka prasmanan, banyak nih udah disediain, ya kalau lu nggak makan mubazir. Tapi kalau konsepnya ceritanya misalkan dia baru buka usaha nih, ya kan? Dia baru buka usaha dan usaha dia itu makanannya yang harus dikerjain dulu gitu kan. Ya setidaknya paling kan lu cobain yang wajib-wajibnya aja gitu, maksudnya nggak usah yang aneh-aneh dan yang mahal-mahal juga pesennya gitu kan. Dan lu kan bisa lain kali cobain dengan uang lu sendiri gitu loh, untuk lebih kayak menghargai temen lu gitu loh, ngerti nggak maksud gua? Ya misalkan dia bilang gitu, Misal contoh aja deh, misalkan gue temennya itu, terus lu yang dagang misalkan, nah lu nawarin apa nih, gue suruh nyobain gitu. ya misalkan gue jualan kopi ya kan, kopi gue ada yang mahal yang murah ya kan, ya lu kan kasar katanya nyobain, pertama datang ya udahlah gue nyobain yang murah, ntar yang mahal gue beli sendiri gitu kan. Tapi perbedaan beda-beda orang ya. Kalau gue pribadi, misalkan gue ditraktir atau temen gue suruh gue ini ambil aja udah, ntar gue yang bayar, gue yang tackle gitu. Gue biasanya bakal nyari yang lebih murah. Biasanya gue nggak mau lah haji mumpung gitu. Misalkan udah lo ambil aja mau apa, ntar gue bayar gitu. Malah ngambilnya yang wah nih mantap nih, sikat yang mahal. Oke. Lebih kayak menjaga perasaan temen, oh nih orang nggak haji mumpung gitu kan. Ya, tapi kan sih. kalau yang kayak lu bilang ya bikin prasmanan ya udah disediain ya kita nggak makan itu nggak sopan, beda lagi. Tapi kalau lebih kepada kita menghormati dia lah dan nggak manfaatin teman kita lah. Kalau kita ditraktir terus kita kayak seakan-akan ngambil kesempatan kan udah toxic namanya. Nggak bener dong. Ya. Kalau gue sih kalau ditraktir ya, gue ngambil yang harga tengah-tengah sih, yang adil. Itu masih tahu diri lah. Yang harganya nggak terlalu high, nggak terlalu murah juga. Ya, jadi selain gue menghargai dia yang traktir dan tapi gue juga nggak ini juga nggak memanfaatkan juga karena kan posisi tengah-tengah. Ya, balance. Ya kalau misalkan paling tinggi 200.000 ya gue cari 195 lah. Itu sih. Nah, sekarang gue mau tanya nih, kalau temen yang jadi cepu, Cepu tuh kayak gimana? Misalkan lu ngobat. Misalkan lu ngobat nih, narkoba. Terus gue ngelaporin. Wah itu gila sih. Toksik gak? Itu gue tinggalin sih, nggak bakal temenan lagi gue. Tapi kan nanti kalau ditanya lu kenapa lapor gue? Ya tujuan gue tuh supaya lu berhenti gitu. Karena ya kan bisa dibilangin baik-baik, nggak harus lu jadi cepu gitu. Gue udah pernah bilangin lu tapi lu nggak dengerin gue. Berarti usaha lu kurang keras. Berarti lu tetap nggak setuju? Cepunya itu kan larinya bisa jadi ke polisi kan? Iya, pasti. Nah, kan bisa ke langsung rehab gitu. Kalau cuma pemakaian doang kan bisa direhab. Maksud gue nggak harus ke polisi yang prosesnya panjang segala macem. Lu minta direhab aja. Nah, tapi kan kalau gue ngajak lu ke rehab pasti lu nggak mau. Ya itu pilihan kan lu udah kasih tahu, itu nggak bener. Maksud gua gini. Ya, makanya dia udah dibilangin berkali-kali terus nggak mau, akhirnya dicepuin gitu loh. Supaya lu direhab gitu. Kalau gua ya itu emang nggak bener ya. Tapi gua gini, selama perbuatan nggak benernya dia itu nggak merugikan orang lain, it's fine buat gua. Kalau gua gitu. Misal dia suka mabok, tapi dia nggak nyolong. Maboknya nggak rese. Itu buat diri dia sendiri, dan buat dia pakai duit dia sendiri, dia having fun dengan itu, dia pelarian dia biar dia happy, terserah, karena dia nggak merugikan orang lain. Terus berarti kalau kayak orang narkoba dia dipakai duit sendiri lo nggak apa? Ya kan gua kasih tahu, misalkan dia nggak berubah dan itu nggak merugikan orang lain, ya maksud gua, ya aneh juga ya, maksud gua. Kan nggak merugikan tugas orang lain. Tugas kita cuma menyampaikan. Iya, tugas kita menyampaikan. Kalau itu kan lebih ke ngejudge ya, maksud gua, ya susah sih, dia beda. Ya ini kan gua ya, ini gua. Kalau kalau nggak ngomong ke polisi tapi ke keluarga lu misalnya. Itu sih paling masuk akal. Itu masih oke. Masih masuk akal dibanding gua lapor ke polisi. Kenapa? Karena kalau udah ke polisi itu kan terlalu jauh ya menurut gue ya, terlalu jauh gitu karena udah langsung hukum kan. Tapi anggap lagi nih, misalkan gue nih ya, tadi kan lu narkoba nih, terus gue laporin ke keluarga lu. Nah, lu akan ada trust issue sama gue gak ke depannya? Maksudnya trust issue? Kepercayaan lu akan menurun ke gue gak? Atau lu justru malah... karena gue laporin ke keluarga? Akan lebih mendingan dibanding lapor polisi.
Oke, tapi lu akan Berkurang iya pasti. Iya pasti berkurang. Karena kan gue cuman ngomong, lu gue udah kasih tahu baik-baik gini segala macam, nanti lu tangkap polisi gitu kan segala macam. Ini kan buat kepentingan lu biar lu berubah jadi lebih baik. Ini memang kalau yang kayak begini sih persepsinya lain-lain. Iya, iya. Kembali kepada orangnya lagi. Misalkan kalau lu, Hah? kalau lu Ya itu aja ke teman gua, jualan gas ilegal kan lu nggak laporin. enggak, kalau lu Apanya? kita di posisinya dia tadi. Misalkan gua obat gitu. Nah, terus gua laporin, anggaplah ke keluarga lu aja deh, nggak usah ke hukum. Ya kalau itu mah ya udah kasar-kasarnya gua udah salah, lu mau laporin ya emang udah resikonya gua gitu. Kalau gua ya. Oh, Gua, kalau gua berani berbuat, berarti gua berani bertanggung jawab gitu. Oke, oke. Ya itu kan dari satu sisi, itu kan dia dari sisi yang pakai narkoba. Iya, iya, iya. Iya kan maksudnya kayak gitu kan. Kalau tadi kan kayak Pak Jen kan, misalkan Pak Jen ngobat, terus kan Pak Remo lapor ke bapaknya Pak Jen misalkan, gitu kan. Nah itu kan berarti Pak Jen kurang percaya dong ke depannya sama Oh Pak iya, Jen. iya, 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 iya. Tapi lebih Itu, penting kan. cuma masih lebih better daripada polisi. Gitu Tapi kan. itu termasuk toksik gak menurut lu? Enggak. Enggak, lu? Enggak sih. Karena kalau menurut gua gini, Toxic. kita menegur orang itu, Karena ke arah yang lebih baik. benar. Kita menegur orang itu kan pasti ada step-stepnya. Nggak bisa lu langsung ke atas. Iya, 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 iya. Jadi kayak misalkan kayak tadi kan, lu kasih tahu dulu, lu nanti begini nggak didengar. Oke, gua mungkin dia punya teman dekat yang lebih dekat dari gua ngomong, lu cobalah kasih tahu. Nanti kalau ketangkep nggak kena juga, ya udah gua ngomong sama siapa lagi misalnya abangnya Nggak atau kena siapa. juga, baru. Ya udah urusan dia. Kan kalau udah urusan keluarga nanti kan Internal. pasti internal udah gitu kan. Entah keluarganya yang mau ngelaporin sendiri atau dia dibawa ke rehab. Berarti mentok pokoknya keluarga aja. Iya, Kalau karena urusan yang begitu gitu. iya, karena kan menurut gua kita ini siapa? Kita kan hanya teman dekat misalkan, cuman teman dekat yang apa namanya? Ya hidup mati dia tuh apa? Ya kita udah kasih tahu, tapi kan yang punya andil besar itu kan keluarganya tetap. Yang ngelahirin dia misalkan orang Nah, itu ntar ke punya- depannya keluarganya mau rehab apa polisi, nah itu urusan keluarganya deh. Iya, kita serahin ke keluarganya, gitu sih. Nih, terakhir nih pertanyaan dari gue. Kalau misalkan lu nih mau berantem sama orang. Oh, tunggu. Tapi kalau yang dia masih tetap pakai narkoba, yang ini, yang tadi tuh, gua agak ngejauh sih. Guanya yang ngejauh. Oh, ketika lu udah sampai segitu tapi dia masih nggak ngedengerin juga. Gua ngejauh karena takut gue ikut terlibat. Gue Kalau lebih ke arah narkoba situ. ya. Kalau narkoba gitu. Lanjut. Iya, nah yang ini nih pertanyaan gue yang terakhir nih. Kalau misalkan ada lu nih, lu mau berantem, terus gue nih malah, ayo Jen, gue bantuin Jen, udah ajar. Itu gimana? Ya gue lihat siapa yang salah. Bukan, lu mau berantem nih. Gue mau berantem. Lu misalkan berantem Lu sama mau Afif nih, berantem kesel sama Afif Afif. nih, janji Terus nggak datang. gue malah, yaudah Jen, ayo Jen, gue temenin Jen, gue bantuin deh sekali. Setuju lah gue. Emang harus dipukulin. Hah? Iya dong. Kan itu ketahuan. Dia salah. Kalau misalkan gue mau berantem sama orang dia salah gitu maksud gue. Kan kita lihat ininya dulu, reasonnya. Oh, berarti itu nggak toksik? Enggak lah, kan reasonnya jelas. Kecuali mungkin gini, lu nggak tahu juntrungannya, datang langsung suruh malah ngompor-ngomporin, toksik itu. Ngompor-ngomporin. Iya. Tapi kan itu sebenarnya ngomporin juga, kan bisa aja gue kayak, Cuman kan udahlah Jen, kalau lu kan temen. menurut dia kalau Afif nih kerjanya digebukin wajib. Kayak misalkan mau lu dipukul orang misalkan, lu mau bales, kan reasonnya jelas dong. Gua habis dipukul sama dia gitu kan. Lu nggak misalkan lu nggak berani nih, terus misalkan gue juga nggak berani. Akhirnya nggak ada yang berani, akhirnya kita minta maaf sama dia. Maaf ya kalau pukulannya kurang enak gitu. Besok saya ganti aja pukul sini gitu. Nggak ada yang berani. Anjir cupu banget. Ya misalnya gue bantuin lo, ya kan? Itu kan jelas reasonnya. Lu ditampol, ya nggak? Ya gue bantuin gitu. Yang penting gue lihat reasonnya sih. Kalau misalkan lu ditampol, misal gara-gara lo pelecehan seksual, ya salah lu lah. Gue tambahin tampol juga. Gitu. Kita lihat reasonnya. Kalau gue lebih lihat ke reasonnya apa sih? Oke. Siapa yang benar dan siapa yang Tapi salah. kalau dia datang tanpa tahu juntrungan yang ngompor-ngomporin, toksik dong. Iya, kalau nggak jelas kan. Kalau cuman kayak biasa orang melewat, ada motor jatuh berhenti, ikutan berhenti. Wah lu maling lu. Itu sih bukan toksik, anarkis. Atau
Lewat-lewat buka helm, ada apaan bang, ada apaan bang? Jadi istilahnya gini ya, ada 2 motor, satu maling, satu korban kejar-kejaran, dua-duanya jatuh gitu. Yang satu diinjek-injek, padahal korbannya diinjek-injek. Oh salah ya? Gitu. Maaf ya. Ini malingnya injek. Orang korbannya udah, iya gitu ya. Udah mukanya kan baru, wih maaf. Bapak nggak ngomong, gimana mau ngomong, mulut saya diinjek-injek gitu. Anjing, masih ketawa. Orang. Nah terus ada lagi nih, gue Apa? jadi nambah deh. Kalau ada yang bikin macet gara-gara dia berhenti pelan-pelan jalan yang ngeliat ada yang lagi Ada yang apa? Nikah. lagi kecelakaan. Kenapa? Enggak, itu kan fenomena jarang ya, karena kan kita nggak tahu ya. Apaan sering? Iya, itu kan orang kepo, maksud gua. Itu toxic nggak? Apaan? Ya, itu jauh banget lu. Sampai begitu ke toxic. Itu mah lebih kepada penyakit masyarakat anjir. Itu lebih ke Nanti itu untuk topik selanjutnya. Iya. Itu kan lebih ke mengganggu diri lu sendiri. Gak ada, gue udah random aja di kepala gue. Oke lah kalau gitu, berarti apa nih? Sebagai penutup ada pesan-pesan? Ya, pesan-pesan dari gua ketika kalian memutuskan masuk ke sebuah circle dan kalian nyaman di situ, seburuk apapun kalian harus semua ya, kalau bisa semua di circle itu berusaha menjaga circle itu biar nggak hancur, biar ambiar gitu. Jangan menambah keretakan demi keretakan sehingga hancur gitu sih saran. Karena apa? Harusnya ya seburuk apapun orang dia pasti harusnya Bisa punya berubah. dia harusnya punya kebaikan gitu. Selama keburukannya itu tidak terlalu mengganggu kita gitu. Yang penting sih kalau dalam bersosialisasi ya menurut gua ya jangan baperan itu sih, jangan baperan. Susah kalau agak baperan. Apa sih lo? Si bangsa. Ngapa lu? Baru ngomongin. Toxic. Ini toksiknya lewat udara. Racun kobra. Ya gitu dari gua. Dari lo mau? Dapat dulu. Oke. Ya, Udah. Kalau kita punya kesalahan atau miss itu jangan takut untuk mengungkapin gitu loh. Maksudnya kan namanya kita Jangan takut mengakui kesalahan. Ya, maksudnya misalkan contohnya kita udah ngajakin orang nih, orangnya udah pada datang, terus giliran dia ditanyain nggak ada jawabannya gitu. Jangan ghosting gitu loh. Ya, benar. Jawabannya apa adanya pasti dimaklumi lah gitu kan. Maklumnya itu dipukulin. Parah sih itu orang. Udah? Udah. Oke, kalau gue sih ini aja sih, intinya nggak ada manusia yang sempurna. Tapi ketika Toxic lagi Kan tuh. gua udah bilang. ya sudah kan gue Itu udah bilang hal yang lumrah. teman-teman gue tuh toksik semua gitu. Nah itu balik lagi ya, jadi nggak ada manusia yang sempurna dan ketika lu sudah memposisikan diri lu dalam satu circle pertemanan ya ada plus minus pasti Benar. gitu. Jadi lu mau pindah kemanapun, lu mau cari seperfect apapun lingkungan lu nggak akan ada. Iya. Tapi gimana caranya, syukur-syukur kalau lu bisa justru mengupgrade circle lu yang ada sekarang gitu loh. Nah tapi kalau memang sudah terlalu parah atau riskan banget lu ada di situ, keluar. Benar-benar cari Keluar. circle lain ya. Karena pasti akan ada kok tempat-tempat lain yang lebih better atau lebih cocok sama lu lah. Iya, benar-benar. Oke gitu, dan yang terakhir paling udah sih. Oke lah kalau gitu, thank you yang udah nonton. Seperti biasa jangan lupa like, subscribe, komen, dan share juga kalau menurut kalian konten ini bagus ya. Kenapa Jen? Ya biasa. Apa nih? Ya biar kita bisa membuka red light district sendiri seperti biasa. Kita mulai berubah. Kita kalau kaya raya apa ya? Gue nggak tapi kepikiran kaya raya sih biasa aja gitu. Tapi kalau punya red light district sendiri keren gitu. Anti mainstream gitu loh. Oke lah kalau gitu, gue Remo Dan gue Jenny. sampai ketemu di episode selanjutnya. Kalau janji tepatin. Happy joy joy.